Kali ini kita akan belajar materi ginjal untuk pokok bahasan fungsi dan struktur ginjal serta proses pembentukan urin. Ginjal terletak di sebelah kiri dan kanan ruas tulang pinggang di dalam rongga perut. Letak ginjal kiri lebih tinggi daripada ginjal kanan, karena di atas ginjal kanan terdapat hati yang menempati sebagian besar ruang di rongga perut. Ginjal berada di bawah diafragma, tepatnya di bawah hati pada sisi kanan serta di bawah limpa pada sisi kiri. Fungsi ginjal yang pertama, membuang sisa metabolisme seperti urea, asam urat, kreatinin, obat-obatan, dan zat lain yang bersifat racun. Kedua, menjaga keseimbangan air dalam tubuh dengan mengatur volume plasma darah dan volume air. Ketiga, mengatur kandungan elektrolit dengan menyaring zat-zat kimia yang masih berguna bagi tubuh, misalnya natrium, fosfor, dan kalium, serta mengembalikannya ke saluran peredaran darah. Keempat, menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur ekskresi garam-garam, yaitu membuang jumlah garam apabila berlebihan dan menahan garam apabila jumlahnya berkurang. Dan kelima, menjalankan fungsi sebagai hormon dengan menghasilkan dua macam zat, yaitu renin dan eritropoietin yang memiliki fungsi endokrin. Struktur ginjal yang pertama, bagian luar terdapat korteks, bagian dalam terdapat medula atau sumsum ginjal, kemudian ada juga pelvis atau rongga kosong, ruang kosong, dan ureter, yaitu saluran yang menghubungkan antara ginjal dengan kantong kemih. Pada satu unit ginjal manusia terdapat sekitar 1 juta nefron. Nefron itu sendiri merupakan unit fungsional dan struktural terkecil di dalam ginjal. Setiap nefron terdiri atas badan Malpighi, yang di dalamnya itu termasuk glomerulus dan bagian yang menyelubungi glomerulus yaitu kapsula Bowman. Nefron itu sendiri berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses penyaringan darah. Struktur nefron terdapat di bagian korteks dan medula ginjal. Pada bagian korteks terdapat badan Malpighi dan saluran nefron yang meliputi tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Badan Malpighi itu sendiri mengandung glomerulus yang diselubungi oleh kapsula Bowman. Glomerulus menghubungkan arteriola aferen dengan arteriola eferen. Fungsi utama glomerulus adalah sebagai penyaring atau filtrasi cairan darah. Pada bagian medula terdapat lengkung Henle naik dan lengkung Henle turun, serta pembuluh darah yang berfungsi untuk mengumpulkan hasil ekskresi. Pembuluh-pembuluh ini disebut tubulus collectivus. Proses pembentukan urin terjadi melalui serangkaian proses, yaitu yang pertama proses filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga augmentasi. Pada proses filtrasi, tahapan-tahapannya adalah pembentukan urin diawali dengan filtrasi yang terjadi di glomerulus. Pada proses ini, eritrosit, trombosit, dan protein plasma tidak turut dikeluarkan. Zat-zat terlarut dalam plasma seperti glukosa, asam amino, natrium, kalium, garam, dan urea melewati saringan dan melewati endapan. Hasil dari proses filtrasi adalah urin primer. Proses yang kedua adalah reabsorpsi. Zat-zat penting bagi tubuh yang secara aktif direabsorpsi yaitu protein, asam amino, glukosa, dan vitamin. Glukosa merupakan sumber energi,
sedangkan protein dan asam amino merupakan bahan pengganti sel yang telah tua. Zat-zat tersebut direabsorpsi secara aktif di tubulus proksimal sehingga tidak ditemukan lagi di lengkung Henle. Dan hasil dari proses reabsorpsi di tubulus proksimal adalah urin sekunder. Zat yang terdapat dalam urin sekunder adalah air, garam, urea, dan urobilin. Proses yang terakhir adalah augmentasi. Augmentasi adalah proses penambahan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam tubulus contortus distal. Hasil augmentasi adalah urin sesungguhnya. Zat-zat yang terdapat dalam urin yaitu air, urea, garam, kreatinin, dan senyawa lain yang dihasilkan oleh empedu. Demikian proses pembahasan materi ginjal yang meliputi fungsi, struktur, dan proses pembentukan urin. Sekian dan terima kasih.